Ya sobat pencinta otomotif, berjumpa kembali di channel ini teman-teman. Semoga sehat selalu ya sobat, dan mudahkan rezekinya, amin. Oke sobat, di sini saya mau bagikan sedikit informasi ya buat teman-teman yang barangkali mobilnya lagi ngalamin masalah pada AC mobilnya ya, jadi nggak dingin. Ada beberapa penyebab AC mobil tidak dingin, tapi salah satunya itu bisa dari kompresornya. Nah, di sini ada kompresor AC buat mobilnya itu Harrier. Harrier 2400 cc ya. Soalnya kalau kompresor Harrier itu beda, cc beda ya, teman-teman. Nah, ini kompresor AC ini masalahnya itu ada kerusakan pada ini, teman-teman. Nah, ini kan pakai sensor nih ya, valve ya. Ada valve di sini, sensor. Jadi model kompresor AC ini dia tidak pakai magnet di depan ya, sama kayak contoh gini. Nah, kalau yang model gini, ini kayak Sanden, ya, Inde ini sama ya. Nah, ini kan dia ada kabel di sini nih. Ya, nanti kalau ini dihubungkan ke arus listrik, ini kan menarik ceklek. Nah, baru kompresornya bekerja. Nah, kalau yang ini modelnya beda ya. Ini pakai valve ya, pakai selenite sensor dia. Nah, jadi kompresor ini masalahnya tuh di sini. Ya, ininya sudah rusak, teman-teman. Nah, yang mau saya jelaskan buat teman-teman ya, supaya video ini bisa teredukasi ya, buat teman-teman sebagai pengetahuan aja, buat tambah-tambah pengetahuan kita. Jadi sebenarnya kompresor AC ini ya, mau dia modelnya pakai sensor seperti itu atau mau pakai magnet seperti ini ya, tapi dalamnya itu sama rata-rata. Dia ada piston seperti ini nih. Ini dia ada pistonnya, Mas Bro. Ini contoh ya. Kan nanti masuk sini, jadi sama aja dengan mesin mobil, mesin motor, semua juga pakai piston ya untuk menghasilkan kompresi ya kan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, nanti ini kan bergerak naik turun untuk menghasilkan kompresi ya, tentu saja dibantu oleh klep. Ada klep yang sana tuh ya, ada klepnya. Nah, kalau misalnya kompresornya tidak bisa menghasilkan kompresi ya, ini yang bisa menyebabkan kenapa AC mobil kita jadi nggak dingin. Nah, maka kadang kita tuh kalau misalnya di bengkel AC ya, begitu diputer bagian magnet depan, bagian pompanya, waktu ini bergerak naik turun, maka tidak akan menghasilkan kompresi disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, piston ini sudah baret rusak. Kalau ini kan masih bagus ya. Nah, coba kita bandingkan yang sudah di sininya hancur ya, udah rusak. Ini masih bagus semua, teman-teman. Ya, jadi memang kompresor ini murni kerusakannya hanya di sensor selenite aja. Coba saya ambilkan yang ini yang sudah kemakan ya. Jadi ibaratnya nih, kalau mobil nih ring sehernya. Ntar saya ambil dulu. Nah, ini teman-teman ya, ini contoh. Ya, ini udah lihat kayak gini ya. Nih, ini udah habis tuh. Nah, jadi waktu pada saat masuk ke linernya ini tidak bisa menghasilkan kompresi. Nih ya. Ini saya berikan contoh ya, teman-teman, supaya teman-teman yang tidak paham sekarang bisa jadi paham ya. Ini kan dia seperti yang tadi ini, dia masuk ke sini ya. Nih, sini. Nah, nanti ini akan menghasilkan kompresi kan. Waktu ini bergerak naik turun akan menghasilkan kompresi. Nah, tapi karena disebabkan bagian pinggirnya itu sudah rusak, maka di sini akan loss, kompresi nggak ada, hilang kompresinya. Nah, kalau ini masih bagus tuh. Ini coba perhatikan, ini sebagian masih ada, bagian udah nggak ada. Ini kalau ibarat motor atau mobil, ini sudah rusak bagian liner, boring sama ring seher nih. Nah, itu salah satu ya penyebab kenapa sampai AC mobil kita, khususnya kompresor, kehilangan kompresinya ya, kehilangan tekanan. Jadi pada saat pengetesan menggunakan alat, nah, pakai analyzer, maka tekanannya akan kurang, bahkan mungkin tidak ada sama sekali ya, nol mungkin. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya di bagian klep. Nah, ini nih, ini kan klep. Jadi ini terkadang ya, ini berapa nih, 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi ini pada saat kompresor ini bergerak
Ya, maka ini pun akan ikut bergerak nih. Tuh. Untuk menghasilkan kompresi. Nah, terkadang di sini tuh suka patah nih. Patah. Jadi kalau patah salah satu, dia masih ada tekanan. Kalau pakai analizer kita tes, cuman dia turun kompresi. Nah, apalagi kalau patah dua, apalagi kalau patah tiga. Ya, jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengakibatkan kenapa kompresor AC itu kehilangan tekanan. Bahkan dampaknya AC mobil kita tiba-tiba bisa nggak dingin. Nah, biasanya hal itu terjadi karena pemilik mobil jarang sekali mau ini ya, jarang sekali mau servis AC-nya. Jadi karena AC mobil kita masih bagus, kita rasa ya nggak perlu diservis kan, padahal harusnya diservis. Paling tidak mengganti oli kompresornya. Karena internalnya itu di dalam sini ya, kalau sudah terakit semua kan oli di sini, oli kompresor. Nah, maka ada biasanya itu akan ada gram-graman atau kotoran yang terjebak di dalam. Nah, sehingga itu bisa merusak pinggiran ini dan pistonnya. Contoh kayak ini tadi. Ya, bahkan mungkin sempat kehabisan oli, maka dia macet. Makanya itu teman-teman jangan lupa untuk menyervis AC mobil kita ya, walaupun masih dingin, tapi kalau sudah waktunya servis mendingan diservis. Kemudian kalau dia terdengar suaranya itu kasar, berisik, yang pertama bisa dari bearing puli. Ini ada bearing ya, atau kelahar puli nih. Cuman ini biasanya tanpa kita nyalakan AC dia sudah berisik itu ya. Jadi AC masih di off, suara mesin udah berisik, ini bearingnya yang bermasalah. Karena kalau belum AC di on, yang berputar hanya ini aja ya, puli. Puli ini kan bareng sama fan belt tali kipas. Tapi ketika gini, misalnya mesin dihidupkan tanpa AC on halus, begitu dihidupkan jadi ngorok. Nah, ini masalahnya di gotringnya. Ini kalau dia berisik ya, suaranya jadi kasar gitu. Ya ada gotri nih. Nah, kalau dia suaranya kasar, berisik, ya jadi krok, itu biasanya ininya rusak nih, gotrinya. Ini kalau beli murah ya, beli online aja murah. Jadi kan dia pemasangannya di sini ntar. Ini karena dia berputar ini bareng sama piston ya. Kalau pistonnya muter dia ikut muter. Sini nih pemasangannya. Ini dia dua ya, atas bawah. Jadi di bawah satu, di atas satu nih begini, satu lagi di atas sana. Ya, nanti masuknya ke sini, dia muter. Nih gini nih. Masuk sini nanti dia muter. Nih. Nah, kadang kalau dia jadi suaranya jadi kasar, itu kemungkinannya itu gotrinya yang bermasalah. Nah, teman-teman, itu aja sedikit ya buat kita berbagi informasi buat teman-teman. Jangan lupa untuk servis AC-nya kalau sudah waktu servis, supaya AC-nya mobil kita tetap selalu awet. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini. Nanti kita jumpa lagi teman-teman. Thank you ya, bye.